Halo, sebelumnya salam investasi. Perkenalkan aku Ki Arnando, bukan seorang financial advisor tapi sangat antusias dalam investasi dan juga keuangan. Sebelumnya subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain tanda lonceng dan let's go. Oke, apa itu investasi? Secara sederhana, investasi adalah menukar nilai saat ini untuk nilai yang lebih baik di masa depan. Contohnya, misalkan kamu punya uang 100.000 sekarang. Nah, kamu investasiin. Nah, nilainya itu akan berubah besok, lusa, atau seterusnya. Bisa jadi 101.000, 150.000, 200.000. Pokoknya berubah dan nilainya tuh nggak 100.000 lagi. Itu investasi. Contoh lainnya, misalkan kamu punya ruko kosong. Kebetulan Missway itu belum ada di daerahmu. Nah, melihat peluang itu, kamu memutuskan untuk membeli franchise Missway dari pusat. Dari proposal Missway yang telah kamu baca, kemungkinan kamu balik modal adalah 3 bulan setelah pertama kali outlet dibuka. Itu investasi. Contoh lainnya masih ada nih. Kamu seorang konten kreator. Sudah lebih dari 2 tahun ini, kamu bikin konten pakai handphone Xiaomi kesayanganmu. Dan setelah 2 tahun tersebut, kamu memutuskan untuk membeli iPhone agar kontenmu jadi lebih bagus. Itu investasi. Masih ada lagi contoh lainnya. Kamu beli kuota beberapa gigabyte untuk nonton channel ini biar kamu bisa tahu tentang investasi. Itu investasi. Kata investasi itu paling populer digunakan dalam ilmu ekonomi untuk sebuah aset yang memberikan imbal hasil. Padahal lebih luas dari itu, investasi ini bisa digunakan dalam segala aspek sebenarnya. Termasuk kita belajar di sekolah, itu sebenarnya adalah investasi juga, investasi pengetahuan. Nah, kalau kita bicara tentang investasi, itu nggak akan luput dengan yang namanya modal. Modal itu bisa terdiri dari 3 jenis: tenaga, ide, dan tentunya uang. Dengan tenaga, ide, dan uang, kamu bisa melakukan investasi. Nah, sekarang kita bakalan fokusnya itu ke instrumen investasi yang bisa menghasilkan passive income. Ada 7 instrumen investasi populer yang bisa kamu gunakan untuk investasi. Ada emas, deposito, surat utang atau obligasi, peer-to-peer lending, saham, kripto, dan properti. Kita bakalan bahas satu persatu secara sederhana. Emas, salah satu instrumen investasi yang udah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada sejak zaman dulu, udah begitu populer. Cuman menurutku emas ini nggak cocok untuk menggandakan uang. Cocoknya itu untuk melindungi harta. Jadi kalau seandainya kita udah punya hartanya nih ya udah bagusnya itu emang di emas. Tapi kalau belum, menurutku kurang bagus. Deposito, salah satu cara perbankan untuk meningkatkan minat nabung masyarakat adalah dengan menyediakan produk deposito. Nah, nanti bervariasi nih bunganya. Obligasi. Jadi salah satu cara untuk menambah modal adalah dengan berutang. Nah, berutang itu kalau dengan bank biasanya bunganya bisa lebih besar kalau kita minjamnya ke bank ya. Nah, jadi ada salah satu cara yaitu dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Kalau kamu punya surat utang atau obligasi ini, artinya seseorang ada berutang padamu. Mereka minjem duitmu. Mereka ini biasanya instansi atau pemerintah. Peer-to-peer lending. Ini bisa dibilang mengambil sedikit peran bank dan juga mengambil sedikit peran obligasi. Kalau menurutku, mengambil peran bank artinya mereka sama-sama menyalurkan orang yang kelebihan uang kepada orang yang membutuhkan uang. Nah, kenapa sama dengan obligasi? Karena di peer-to-peer lending juga bisa ada potensi peminjam itu gagal bayar. Gagal bayar artinya nggak mampu lagi untuk membayar hutang. Ini resikonya. Lanjut, saham. Surat yang memberitahukan bahwa kita adalah pemilik dari sebuah perusahaan. Terlepas dari berapa banyak saham yang kita punya. Saham ini berbeda dengan deposito dan obligasi. Saham ini nggak ada keharusan bagi perusahaan untuk membayar bunga, membayar kupon, atau sejenis.
Ini benar-benar sukarela, tergantung kepada siapa yang memiliki saham paling banyak. Semakin banyak saham yang dia punya, artinya dia semakin berkuasa. Keputusan itu bergantung kepada si pemilik yang paling dominan. Pemilik ini berhak untuk memutuskan apakah perusahaan membagikan laba jika ada laba, atau berbagai tindakan lainnya yang mempengaruhi perusahaan. Kripto. Melalui Bitcoin, ini juga menjadi peluang lainnya yang saat ini paling terkini. Terlepas dari segudang cerita yang ada di belakangnya, tidak ada salahnya kita untuk mencoba juga salah satu terobosan ini. Yang terakhir, properti. Kepemilikan atas tanah, baik yang di atasnya ada bangunan atau enggak, itu bisa dikatakan properti. Nah, jadi itu kurang lebih sedikit penjelasan sederhana tentang 7 instrumen investasi yang populer di Indonesia. Nah, kita bakalan melakukan comparison sederhana tentang 7 instrumen ini. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana saja perbedaan-perbedaan dengan kebutuhan teman-teman untuk mulai investasi. Oke, instrumen yang pertama itu emas. Untuk modal awal, emas itu butuh modalnya tuh bisa yang kecil ya. Kalau ini belinya yang elektronik, tapi kalau belinya yang batangan atau yang fisik, itu biasanya per gram ya. Atau 0,01 gram mungkin juga ada. Keuntungannya emas ini dari kenaikan harga, untuk imbal hasilnya itu terbilang kecil menurutku, tapi risikonya juga kecil. Terus selanjutnya deposito. Ini bisa dikatakan modalnya bisa besar, bisa kecil gitu. Ini tergantung nanti ada reksadana ya, pasar uang ya. Tapi kalau untuk deposito perbankan, khususnya Bank Himbara itu yang ada jatuh temponya 3 atau 6 bulan atau 12 bulan, itu biasanya butuh modal besar. Tapi kalau untuk bank digital itu biasanya berapa aja udah bisa tuh deposito. Keuntungannya itu dari bunga yang ditawarkan sama bank. Hasilnya tuh kecil, imbal hasilnya ya. Risikonya tapi juga kecil. Obligasi dan peer-to-peer lending itu bisa dikatakan besar dan kecil. Obligasi dulu ya. Obligasi ini besar karena biasanya ini khususnya obligasi pemerintah itu untuk modal awalnya butuh 1 juta biasanya ya. Terus kalau untuk peer-to-peer, ini yang pernah aku coba itu modal awalnya cuma 100.000. Untuk keuntungannya itu dari kupon atau bunga kalau peer-to-peer lending. Kalau obligasi itu dari kupon. Terus untuk hasilnya ini moderat ya, relatif ya. Mereka ini middle, di tengah-tengah. Dan risikonya akhirnya juga middle juga ya, moderat. Terus selanjutnya saham. Saham ini modal awalnya kecil. Dulu mungkin pernah dengar 100.000 ya, tapi kayaknya sekarang berapa aja sesuai dengan harga saham. Selama harganya bisa dibeli, ada buying power-nya, maksudnya harga sahamnya 2.500 ya, atau 5.000, ada uang 5.000 bisa beli gitu. Tapi normalnya itu 100.000 untuk modal awalnya. Kalau saham ini ada 2 jenis keuntungannya, itu dari kenaikan harga dan juga dari dividen. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari saham. Dan untuk potensi hasilnya itu cukup besar ya. Dan tapi tentu saja diiringi dengan risiko yang juga besar. Lanjutnya kripto. Modal awalnya ini normalnya itu $10 atau setara 150 atau 160 ribu. Ini yang umumnya ya. Keuntungannya itu dari kenaikan harga dan juga staking. Nanti ada juga bisa dapat passive income di dalam cryptocurrency, itu dengan namanya staking. Hasilnya itu bisa dikatakan sangat besar sebenarnya, tapi tentu diiringi dengan resiko yang juga sangat besar. Dan yang terakhir properti. Ini modal awalnya udah pasti besar ya, pasti besar. Keuntungannya itu dari kenaikan harga biasanya, di mana lokasinya atau strategiknya atau enggak itu bisa juga mempengaruhi untuk kenaikannya. Terus untuk hasilnya bisa dikatakan ini besar ya, dan risikonya itu kecil kecuali force major ya, kayak bencana biasanya ya kan, atau sengketa kalau seandainya suratnya itu bermasalah. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena itu bisa bantu aku untuk terus semangat. Dan salam investasi. Bye bye.